Halo semua, kali ini saya akan mereview sebuah splitter tipe Cortec MH368. Ini splitter saya gunakan untuk bermain game, mendengarkan musik, dan yang paling penting bisa sambil mengecas. Dan sekarang saya akan mereviewnya ke sebuah iPad mini 7 generasi 2024 tahun 2024 ya. Ini mini 7. Oke, langsung saja ke intinya. Sebelumnya ini koneksinya menggunakan Type C ya, Type C, konektor Type C. Di sini ada LED indikator dan di sini ada konektor Type C juga, dan ini hanya untuk bisa mengecas device. Sampingnya lagi ada Type C, bisa untuk konektivitas transfer data ataupun headphone. Dan di sini ada USB 2.0, sampingnya lagi ada konektivitas jack audio 3,5 mm. Yang terakhir di ujung sini ada USB 3.0. Ini transfer data pun cukup kencang menggunakan USB yang satu ini. Langsung saya konekkan ke iPad saya yang pastinya sudah menggunakan konektor Type C ya. Nah, sekarang sudah nyala di sini. Dan koneksi pertama saya akan menggunakan Type C. Type C to Type C ya. Ini Type C-nya dari Bluetooth. Dari headphone. Maksud saya dari headphone Daxa ini. Sekaligus saya nge-review si headphone Daxa Sedna ini kalau di-pairingkan ke device iPad ya, menggunakan 3 metode. Ya, yang sekarang saya review ini 2 metode saja, yaitu wired dan juga dongle. Nanti saya akan menggunakan dongle-nya ini di USB yang slotnya yang ini, yang 2.0 saja dulu. Oke, sekarang wired sudah terkoneksi, tinggal colokan ke splitternya yang Type C sini. Oke, konektivitas sudah. Sekarang lampu tadinya nyala biru, sekarang jadi biru merah. Tandanya ini headphone sambil dicas dari iPad sini ya, kalau nggak salah itu begitu. Soalnya waktu itu saya sudah mengetes ini langsung dari sini. Yang ada itu headphonenya ini dari 70% jadi 100%. Tapi baterai di iPad saya itu jadi boros. Buat main game sebentar aja dia berkurangnya cepat. Tapi nggak tahu kalau menggunakan splitter ini apakah headphone ini ikut tercas atau enggak, saya kurang tahu. Nanti saya akan masukkan di komentar kalau saya sudah menyadarinya, kalau saya sudah review. Karena ketahuannya baterai ini hanya menggunakan mode Bluetooth, dia ketahuan baterainya sisa berapa persen. Ini headphone sudah connect. Saya akan nyalakannya musik di NCS YouTube. Ada iklan dulu ya. Nih suaranya. Ini dari headphone. Saya akan dekatkan ke HP. Nah, ini suaranya. Begitu suaranya, cukup enak. Ini udah pasti minim latensi, bahkan bukan minim lagi, ini no latency karena dia masih menggunakan wired. Oke. Sekarang saya coba sambil mengecas. Musik stop dan logo charger langsung tersambung. Dia musiknya langsung otomatis stop, tapi tinggal lanjutkan dan masih bisa. Ini sambil mengecas ya. Dan ini suara dari headphone. Mantap. Oke, koneksi wired sudah bisa. Yang kedua akan saya coba menggunakan koneksi dongle.
Karena di sini saya membeli MH368 itu dia multifungsi ya. Bisa menggunakan dongle, bisa menggunakan type C wired, dan juga bisa menggunakan jack 3,5 mm di sini. Sekarang saya tes headphone saya, headphone gaming Daksa Sedna ini menggunakan dongle. Nah, ini sudah menyala hijau. Coba langsung dites. Nah, ini udah otomatis terkoneksi. Nah, suaranya jauh lebih kencang kalau menggunakan koneksi Bluetooth ataupun dongle, dia suaranya jauh lebih kencang. Nggak tahu kenapa kalau Daksa Sedna itu begitu. Ya, terdengar jelas ya itu suara dari headphone. Oke. Sekarang langsung saja ke intinya, kita akan bermain PUBG. Nggak bermain. Di sini saya cuma akan review si headphone ini ya. Ini akun saya. Sini langsung ke training ground. Apakah ada latensi dari koneksi dongle ini yang disandingkan dengan pairingkan ke iPad mini 7 saya? Saya coba tes. Sini ya. Nah, saya tundukkan sedikit kameranya. Nah, ini nggak ada latensi sama sekali, asli, saya nggak bohong. Ini minim banget latensinya, ini padahal menggunakan koneksi dongle ya. Nih ya, saya dekatkan headphonenya ke mic handphone yang saya gunakan untuk merekam. Saya klik firing. Mantap. Oke. Ini menggunakan handphone, konektivitasnya menggunakan dongle itu cukup mantap. Hampir kayak, mungkin saya nggak bisa membedakan itu karena benar-benar minim banget latensinya. Yang saya dengar itu kayak menggunakan konektivitas wired aja gitu. Dan yang terakhir saya akan mereview produk Cortec ini splitter menggunakan jack 3,5 mm. Nah, ini saya menggunakan headset bawaan dari iPhone 6 ya, yang masih model aux 3,5 mm. Nah, ini headsetnya udah sangat lama dan ini andalan saya buat main game. Oh, koneksinya agak putus ya. Coba. Putus nyambung. Saya nggak tahu kenapa. Nah, dia putus lagi, terus nyambung lagi. Masih belum terdetek kenapa, masalahnya apa. Saya juga masih belum tahu. Coba kita cabut dulu chargernya. Tetap ya, nggak mau connect.
Dia connect sebentar tapi terus disconnect lagi. Nah sekarang connect nih tuh, kayaknya kayak nggak pas aja ya gitu, kalau kayak kurang pas. Nggak tahu kalau pakai jack 3,5 mm merek lain. Nah itu tadi masuk sebentar, nah ini masuk putus lagi, masuk putus lagi gitu. Coba dari sininya saya coba koneksikan ini dulu ke sini, baru saya koneksikan ke iPad. Oke, udah nyambung. Tetap ya, putus nyambung. Kadang suaranya di speaker, kadang suaranya di headset. Tuh, mungkin sih karena ininya ya. Kalau pakai jack 3,5 mm punya headset lain, mungkin yang headset original umumnya mungkin bisa. Nah sekarang bisa nih. Berarti tadi terlalu masuk, dia nggak bisa terlalu masuk di sininya. Harus agak longgar sedikit aja, kasih longgar. Ini sekarang bisa. Nah, ini cek ya langsung. Ini headsetnya saya dekatkan ke mic. Ini sudah dekat ke mic. Sorry. Nah, ini sudah dekat ke mic. Saya tes tembak. Oke, mantap. Atau bisa juga kalau emang ini nggak bisa, saya juga ada bawaannya Mac Dodo. Ini kena apa sih, penghilang cat, jadi kayak gini ya. Ini Mac Dodo yang tipe lama. Ini kalau ke Android itu bisa buat dipakai headset dan juga ngecas. Tapi kalau di iPad tipe yang Mac Dodo ini nggak bisa sambil ngecas. Dia hanya bisa digunakan untuk headset aja. Mungkin bisa dikoneksikan seperti ini. Ini masuk sini dan yang ini masuk ke splitter ini. Saya cek. Bisa. Bisa ya. Bisa, tapi suaranya kayak agak mendem gitu. Nggak tahu. Saya tes lagi ke sini. Jangan terlalu masuk, kendorin sedikit. Nah, udah masuk. Beda ya, kalau ini kan kebanyakan sambungan. Kalau pakai ini nggak recommended. Kalau pakai ini aja ke sini langsung. Cuma ini nggak bisa sambil ngecas. Itu aja. Kalau mau ke jack 3,5 mm mending langsung aja. Ini suaranya lebih kencang. Lebih kencang gitu. Kencang banget suaranya. Oke, sekian review untuk splitter Cortex MH368 ini, dan juga headphone. Sekilas review aja cara pairing headphone ini. Si Daxa Sedna ini menggunakan konektivitas Type C to Type C ataupun konektivitas dongle-nya, dan sangat worth it. Konektivitas dongle-nya ini nggak ada latency, bisa kalau buat main game FPS pun masih oke. Terima kasih, wassalam.